Ada seorang sahabat, dia itu maksiat sama Allah. Dia ini kalau sholat di belakang Nabi, sholat ini di belakang Rasulullah, tahu-tahu absen, sampai dicari sama Rasulullah, mana fulan kok tidak pernah kelihatan, sakit di rumahnya ya Rasulullah. Kenapa sakit? Nggak tahu ya Rasulullah, ini kelihatannya orang ini agak nggak beres, kayak agak gila gitu. Hah? Iya, ada yang ngelihat dia suka teriak-teriak di gunung. Kemudian didatangi Nabi, ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu ini? Aku maksiat sama Allah. Maksiat apa? Aku kemarin melihat rumah orang, di situ ada istri seseorang yang maksiat, yang lagi membuka auratnya. Saya nginceng lah, anggapnya nginceng wong adus lah, ngintip orang yang perempuan buka aurat. Dan bukan terus nggak sengaja, saya lihat sengaja. Akhirnya saya menyesal. Setelah menyesal, saya merasa mata saya ini maksiat sama Allah, nggak pantas lagi untuk sholat bersama Rasulullah. Ini lihat, orang bejat kayak saya ini nggak pantas sholat di belakang Nabi. Kemudian oleh Rasulullah dinasihati, pintu taubatnya Allah itu nggak pernah tertutup, selalu terbuka. Taubatlah kau kepada Allah, ini itu semuanya, sampai akhirnya ketika dijelaskan rahmatnya Allah, maka hamba tersebut, sahabat tersebut bertaubat kepada Allah dan kemudian sholat lagi di belakang Rasulullah. Setelah sholat di belakang Rasulullah, dapat beberapa hari lagi sakit lagi. Ditanya lagi sama Nabi Muhammad, kemana fulan ini kok tidak kelihatan lagi? Fulan sakit ya Rasulullah. Didatengin lagi. Ketika datang dilihat dia itu sakit, sakratul maut. Ditanya sama Nabi, kenapa? Aku masih dihantui maksiatku kemarin ya Rasulullah. Ini tanda taubat orang yang diterima ini. Masih kepikiran dengan kemaksiatan yang saya lakukan. Akhirnya oleh Rasulullah dibahagiakan. Apa itu? Dia sakit, dia tidur, Nabi duduk di sebelahnya, kemudian disuruh sahabat itu tidur di pahanya Nabi Muhammad. Masya Allah. Gimana nggak tenang hadirin kalau sudah tidur di pahanya Rasulullah? Kita tidur di pahanya Nabi, gimana? Dunia dan segala isinya diciptakan untuk Nabi Muhammad. Surga diciptakan buat orang yang cinta sama Nabi Muhammad, ya. Dan neraka diciptakan orang yang maksiat sama Nabi Muhammad. Dan ini sahabat tidur di pahanya Rasulullah. Tapi yang aneh, sahabat itu ketika ditidurkan di pahanya Nabi, kok seakan-akan menghindar, gak mau. Diangkat lagi sama Nabi, menghindar lagi. Ditanya, sahabatku, kenapa kau menghindar? Aku sandarkan di pahaku. Jawabannya, ya Rasulullah, sesungguhnya kepalaku ini ada mata yang maksiat kepada Allah, maka nggak pantas untuk berdekatan dengan tubuhmu yang mulia. Lihat. Jadi dia lihat dirinya ini wis jelek. Kemudian oleh Rasul SAW didoakan dan Nabi menjamin bahwa dia itu taubatnya diterima sama Allah, dan akhirnya nggak lama sahabat itu meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, jenazah dimandikan, dikafani, dibawa ke kuburan, di Baqi'. Ketika dibawa di Baqi', sahabat ini nganterkan jenazah dari rumahnya ke kuburan. Ya, dari rumahnya ke masjid, sholati, terus ke kuburan. Ketika dari masjid mau ke Baqi', Rasulullah itu jalannya dengan bi'atraf asabi'ihi, artinya jalannya jinjit. Nabi itu jalannya jinjit. Sahabat bingung, ya Rasulullah, kok aneh, kamu ini jalan nggak seperti orang biasanya jalan, kamu jalan jinjit. Kemudian kata Rasulullah, kamu nggak tahu apa yang aku lihat saat ini. Apa ya Rasulullah? Allah memerintahkan semua malaikatus sama, malaikat yang di langit jumlahnya triliunan ini, Allah perintahkan turun nganterkan jenazah sahabat. Dan aku berdesak-desakan dengan sahabat yang kau nggak merasakannya. Kayak tazaham itu apa? Berjubel gitu. Sampai Rasulullah itu berjubel sampai jinjit.
saking banyaknya yang mati, malaikatnya Allah sampai diantarkan. Ya ini sahabat yang bertaubat, ya, dan taubatnya diterima sama Allah dengan hujjah. Para malaikat pun diturunkan untuk memuliakan jenazah mulia sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.